Kami pasangan yang sedang melakukan road trip, mengelilingi Sulawesi Selatan, dengan mobil listrik kami Hyundai Ioniq 5. Dengan mendatangi lokasi SPKLU, melintasi setiap kota dan kabupaten, menyeberang pulau, camping di mobil dan mendatangi beberapa tempat wisata yang mungkin bisa jadi referensi kalian ketika berkunjung ke Sulawesi Selatan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Di episode sebelumnya, setelah pengisian inap di Watampone, perjalanan berlanjut ditemani matahari terbit. Bentangan sawah yang indah seperti gambar pemandangan masa kecil. Hingga sampailah kami di permandian air panas alami Leja. Terapi dengan berendam air hangat. Tersesat di perjalanan karena ikut petunjuk Maps. Hingga akhirnya kami tiba di kota Palopo setelah menempuh perjalanan panjang. Kemudian kami melakukan pengisian inap sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke Sorowako. Pagi hari di kota Palopo, pengisian hingga 96% siap membawa kami ke destinasi selanjutnya. Tiba-tiba hujan turun. Ini merupakan hujan pertama kami selama road trip, menyapu debu dan kotoran di mobil, yang setia menemani perjalanan kami, yang sejauh ini tanpa masalah. Bagaimanapun, kami harus melanjutkan perjalanan. Setelah sarapan, kami berpamitan dengan petugas piket di kantor PLN ULP Kota Palopo. Kasih Pak. Dari kota Palopo, menuju ke arah timur sepanjang Poros Lu dan Lu Utara menuju PLN ULP Malili. Melintasi ibu kota Kabupaten Lu Utara Masamba, yang dimana terdapat SPKLU. Ini yang membuat kami merasa aman, tidak khawatir dengan jarak tempuh, karena stasiun pengisian kendaraan listrik umum telah tersebar di banyak tempat. Antrian kendaraan seperti ini yang kami sebutkan sebelumnya, di beberapa tempat tidak hanya solar, bensin bersubsidi juga terkadang langka. Di beberapa tempat, kalian akan melihat perkebunan sawit dan beberapa kendaraan truk pengangkut sawit lalu lalang. Ini adalah pemandangan yang biasa ditemukan di Jalan Poros Masamba Malili. Akhirnya tiba di ibu kota Kabupaten Lu Timur, Malili. Kami berencana singgah di PLN ULP Malili untuk kembali mengisi penuh, agar bisa kami gunakan untuk camping di Danau Matano. Baterai tersisa 67% dari total jarak tempuh 175 km. Yang artinya dari kondisi awal 96%, terpakai 29% atau sekitar 21 kW dari total kapasitas baterai 72 kW. Maka senilai 21 kW pula yang akan kami isikan kembali. Seperti biasa, melalui PLN Mobile kami melakukan pembelian sesuai jumlah KWH.
Charger di sini tipe AC 7 kWh. Yang berarti idealnya, kami harus menunggu 3 jam untuk pengisian 21 kW. Namun, setelah konektor charger tersambung, display di head unit menampilkan informasi bahwa daya yang tersalurkan hanya 1,8 kWh yang berarti ini tidak berjalan sesuai rencana. Tidak mungkin kami menunggu hingga 16 jam untuk terisi penuh. Jadinya kami hanya mengisi sebisanya sambil menunggu, beristirahat makan dan sholat. Untungnya ruang tunggu di PLN ULP Malili nyaman, dan kami disediakan kopi hangat asli Toraja oleh pegawai yang bertugas. Keramahan seperti ini membuat kami lupa akan hal yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Kami mengisi waktu dengan memindahkan video-video sepanjang perjalanan. Akhirnya setelah hampir 4 jam, kami mengecek hanya 6,5 kWh yang terisi atau bertambah 9%. Bagaimanapun, kami bersyukur. Masalah ini juga kami sampaikan langsung ke tim leader pelayanan pelanggan Malili Bapak Riko, untuk kemudian ditindaklanjuti. Kami pun melanjutkan perjalanan. Dari Malili, 60 km ke arah timur menuju Danau Matano di Sorowako, dengan estimasi waktu tempuh selama 1 jam. Sepanjang perjalanan, kalian akan dimanjakan dengan pemandangan pegunungan dengan udara yang sejuk. Selain itu terdapat sungai besar dan beberapa dam, yang menjadi sumber energi dari industri tambang, yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air. Di Sorowako ada perusahaan besar yaitu PT Valley, yang mengelola tambang mineral dengan kontrak karya, yang area konsesinya meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara yang kaya akan nikel. Jadi jangan heran ketika masuk Sorowako kalian akan mendapati suasana yang berbeda. Warna tanah dan kendaraan besar. Jalanan yang rapi dilengkapi rambu-rambu keamanan dan keselamatan. Dan pekerja yang mondar-mandir di sekitar area tambang dan perkantoran. Di sini orang-orang sudah terbiasa untuk patuh terhadap rambu lalu lintas, dan rambu keamanan dan keselamatan, karena mereka menyadari pentingnya keselamatan nyawa mereka yang hidup di tengah-tengah kawasan industri besar. Sekalipun tidak ada rambu yang mengatur, orang di sini paham makna dari marka jalan. Di mana dan siapa yang harus didahulukan saat ada simpangan jalan. Sensasi berkendara di sini seperti berkendara di luar negeri. Setelah melewati kawasan pertambangan, akhirnya tibalah kami di permukiman warga di Sorowako, tepatnya di tepian Danau Matano. Danau Matano merupakan danau purba yang terbentuk dari aktivitas tektonik jutaan tahun lalu. Di sini hidup beberapa spesies ikan tawar endemik yang hanya ada di Matano. Masyarakat di sini senang menghabiskan waktu di Matano saat akhir pekan dengan keluarga, menikmati pemandangan atau berenang di tepian danau. Kami pun berencana untuk menginap di tepian danau. Setelah mencari beberapa tempat, akhirnya kami putuskan untuk menginap di sebuah lahan kosong yang langsung berbatasan dengan tepi danau. Sebelumnya kami meminta izin dengan penjaga lahan, kemudian berkoordinasi dengan RT setempat hingga akhirnya kami dibolehkan camping semalam. Kita sebagai pendatang harus menghargai nilai setempat. Hal ini sangat penting untuk kita bawa kemana saja di Indonesia, untuk keamanan dan keselamatan kita sendiri.
Selesai parkir dan pasang tenda, kami pun bersantai, menyiapkan makan malam sambil menikmati ombak yang pelan di tepi danau. Menjaga pola istirahat, makan, dan minum saat perjalanan menjadi sangat penting saat melakukan road trip, supaya kita bisa tetap sehat melanjutkan perjalanan, atau mendatangi destinasi berikutnya. Seperti halnya kami, yang tidak sabar mengeksplor keindahan Danau Matano esok hari.